Halo nakama, selamat datang di Nimahara. Channel ini berisi fakta dan teori One Piece. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Judul chapter 1154 Can't Even Die atau bahkan tak bisa mati mengacu pada tindakan luar biasa yang dilakukan oleh Loki yang bahkan tidak mampu dikalahkan oleh Kaido. Cerita sampul atau cover story masih berpusat pada petualangan Yamato yang berkeliling di negeri Wano. Otama dan Kikunojo mengajak Yamato bersama Ulti dan Patch One untuk mengunjungi reruntuhan makam kuno yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Makam tersebut ternyata adalah tempat peristirahatan seorang pahlawan yang berasal dari West Blue dan dibesarkan di Ringo. Chapter ini dibuka dengan kilas balik singkat mengenai masa kecil Big Mom. Setelah kejadian yang melibatkan Big Mom serta lenyapnya Mother Carmel dan anak-anak panti asuhan lainnya, Elbaf dilanda berbagai musibah. Badai salju yang mengerikan menyebabkan gagal panen, dan para raksasa tidak dapat berburu atau menangkap ikan sehingga kelaparan melanda negeri itu. Loki berhasil kembali ke istana, namun Ratu Estet menolak untuk bertemu dengannya. Dengan penuh emosi, Loki berusaha memeluk ibunya dengan menerobos pintu kamar Estet, tetapi sang ratu yang dipenuhi kebencian menolaknya dengan keras. Loki menangis terseduh-seduh ketika para prajurit menyeretnya keluar dari ruangan. Ini semua gara-gara dia. Karena kita tidak segera menyingkirkannya, bangsa ini sekarang terkutuk. Usir dia dari sini. Jangan biarkan monster itu mendekatiku lagi. Dan hancurkan matanya, atau segalanya akan hancur. Akhir dari negeri ini sudah di depan mata. Para prajurit kerajaan kemudian memperingatkan, Pangeran Loki, kau dilarang mendekati kamar ibumu. Mendengar kata-kata itu, Loki kecil hanya bisa menangis tanpa daya. Akibat bencana yang terus melanda, Elbaf berada di ujung kehancuran. Para raksasa menyerang Harudin karena hubungannya dengan Loki yang dianggap sebagai pembawa kutub. Namun tepat pada waktunya, Harald kembali ke Elbaf untuk menyelamatkan Harudin dan Ida. Harald berkata, saudara-saudaraku, janganlah kalian saling menyakiti. Ketika aku mendengar kabar bahwa Loki telah lahir, aku juga mendapat kabar tentang kelaparan yang melanda negeri ini. Aku segera berbicara dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatis dengan kita. Tanpa banyak tanya, mereka mengisi kapal-kapal mereka dengan makanan. Meskipun manusia jauh lebih kecil dibandingkan kita, beberapa negara bekerja sama untuk mengirimkan makanan yang cukup untuk mengisi perut kita, para raksasa. Mari kita terima bantuan mereka dengan penuh syukur. Suatu hari, ketika mereka membutuhkan bantuan kita akan membalas kebaikan mereka. Dunia ini kecil, kita semua bisa saling berbagi. Dalam ilustrasi halaman ganda yang megah, terlihat banyak kapal manusia tiba di Elbaf mengangkut karung-karung besar berisi makanan untuk membantu para raksasa. Estet meninggal dunia tepat sebelum Harald kembali ke Elbaf. Harald terlihat menangis di pemakaman sang ratu. Ida memutuskan untuk pindah ke Underworld dan mendirikan sebuah bar, tempat di mana Kalgara dan Zanki bertemu di masa kini. Harald sibuk membangun jalan untuk menghubungkan desa-desa di Elbaf dan mengakhiri konflik di negeri itu. Loki tumbuh bersama adik laki-laki Estet yang belum diketahui namanya. Karakter ini juga sering menyiksa Loki. Beberapa waktu kemudian, tampaknya pria ini tewas di tangan makhluk dari Underworld. Untuk mencegah masalah lebih lanjut, para prajurit raksasa menutup mata Loki dengan alasan ia menderita penyakit mata. 56 tahun lalu, di rumah Jarul Harald dan Jarul sedang membahas konflik antara raksasa dan pemerintah dunia. Jarul bertanya kepada Harald, Harald, kau hadir di referee di tempat kejadian itu terjadi. Maka Harald menjawab, ya, aku meminta seorang raja yang merupakan temanku untuk membantuku menyelinap sebagai prajurit, namun pada akhirnya permintaanku tidak diindahkan. Jika pembunuhan itu tidak terjadi, mungkin aku sudah ditangkap. Jarul melanjutkan, ditangkap saja tidak akan berarti apa-apa. Sungguh kejam. Pernahkah kau mendengar tentang Gailera? Dalam bahasa Jepang, kanji untuk Gailera berarti palu besar. Harald menjawab, sepertinya itu kelompok raksasa pembuat kapal yang kuat. Beberapa prajurit bersenjata palu. Hanya mitos bukan? Jarul kemudian menjelaskan, bukan, mereka nyata. Mereka berlayar jauh meninggalkan Elbaf dan mengirim surat dari tempat mereka berlabuh. Isi suratnya kurang lebih begini, kita semua telah ditangkap. Dapatkah kau percaya? Lebih dari 100 prajurit termasuk raksasa kuno semuanya ditawan. Harald bertanya-tanya, apakah mereka ditangkap oleh pemerintah dunia? Jarul menjawab, yang pasti musuh besar pernah ada di masa lalu, tetapi sebagian sejarah mereka telah tenggelam ke dasar lautan. Pada suatu hari, Jarul mendengar kabar bahwa anggota Gailera dibagukan di suatu tempat. Ketika Jarul berbicara tentang Gailera, beberapa siluet terlihat di latar belakang, dan paling tidak dua diantaranya adalah raksasa beku yang pernah dilihat Nami dan Chopper di Panghazar. 48 tahun lalu, Loki melepas beberapa binatang raksasa ke desa-desa. Namun ketika melihat anak-anak lain membantu Harudin, Loki mengusik kesepian yang dirasakan. Setelah insiden binatang buas di desa-desa, Loki kecil mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat dari Sunbolts ke Underworld. Loki melandat dengan keras di tanah, lalu membuka penutup matanya dan menangis sendirian sambil berkata, bahkan aku tak bisa mati. Tiba-tiba sebuah gulung di kejauhan terbelah menjadi dua dan seseorang berbicara, keren, misterius. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Di mana pintu masuknya? Sekelompok orang mendekati Loki dan mereka adalah Shiki,
Edward Newgate, Buckingham Stashe, dan seorang pria misterius. Pria itu berkata, ini dia anak raksasa. Sudah kukatakan kita berada di Elbaf. Lihat anak ini punya wajah iblis, kata Shiki. Bukankah dia besar sekali, bahkan untuk seukuran raksasa? Dan apakah dia sedang menangis sekarang? Tambah Newgate. Di halaman ganda terakhir yang sangat epik, diperkenalkan bahwa pria misterius itu adalah Rox di Sebek. Wajah Rox sangat mirip dengan Tench. Mata, hidung, dan mulut yang sama, tetapi tidak ompong. Rambutnya japrik dengan warna hitam dan putih. Dia memakai anting-anting dan memiliki bekas luka atau tato di sisi kiri wajahnya. Dia adalah pria besar seperti Tench, tetapi lebih rangsing. Chapter ini ditutup dengan perkenalan resmi Rox di Sebek. Narator menyebutkan bahwa Harald bertemu pria ini di Reverie 8 tahun lalu, di mana Sebek melarikan diri setelah membunuh seorang admiral dari markas besar angkatan laut. Saat ini ia sedang diburu pemerintah dunia yang menetapkan bounty besar untuk kepalanya. Ternyata insiden yang dibicarakan Harald saat dia lulus dari Reverie adalah kematian seorang admiral angkatan laut di tangan Rox di Sebek. Dari penampilan yang berjalan jelas bahwa Sebek adalah pengawal dari suatu kerajaan. Sebek berkata, "Baiklah, katakan iya kedua pertanyaanku anak, karena itu jawaban yang aku inginkan. Pertama, apakah tempat ini negeri raksasa yang disebut Elbaf? Kedua, sebaiknya Harald ada di sini." Rox di Sebek. Ia kemudian dikenal sebagai Kapten Bajak Roksa, ayah dari Blackbeard, salah satu dari 4 kaisar. Kekuatan Rox di Sebek benar-benar luar biasa. Tak heran jika orang-orang kuat seperti Newgate, Shiki, Big Mom, dan Kaido bersedia menjadi bawahannya. Bahkan Roger dan Garp harus bekerja sama untuk mengalahkannya di insiden Guard Valley. Bayangkan, Rox mampu membunuh seorang admiral sendirian di Marijos, lokasi yang sangat dekat dengan markas besar angkatan laut, dan ia masih bisa melarikan diri. Sungguh luar biasa. Selain itu, Rox mampu membelah gunung di Elbaf menjadi 2, gunung yang pasti sangat besar. Kekuatan seperti ini benar-benar menakjubkan. Jelas bahwa haki Rox di Sebek sangat kuat, terutama haki rajanya. Ini juga membuktikan bahwa Marshal di Tench, anaknya, memiliki haki yang sama kuatnya, terutama dalam hal haki rajanya. Inilah alasan mengapa Tench mampu melukai mata kiri Shanks, sesuatu yang dianggap wajar, mengingat betapa berbahayanya dia. Sang hero ternyata sangat berbahaya, dan itulah alasan mengapa dia terus memberunya. Ya, sampai di sini pembahasan chapternya. Bagaimana menurut kalian? Nantinya video selanjutnya, dan beri dukungan ke Mimin.